Van Camel Farm breeding domba pedaging. Karena inginnya ya breeding. Siap Mas. Meskipun terkadang masih membeli domba dari luar. Oh, kadang juga. Nah, kalau nggak beli dari luar ya mungkin populasinya nggak bisa cepat besar gitu atau gimana Mas? Ya kekurangan bahan. Siap. Kita kembali ke masalah kandang. Ya. Nah, ini kandangnya yang lempraknya tadi ini teman-teman. Ya. Nah, ini sebenarnya dulunya juga pas renovasi otomatis kan biayanya juga banyak. Iya. Terus memutuskan itu setelah dipilah-pilah, dipikir-pikir itu ternyata kedepannya lebih menguntungkan yang lebih efisien di panggung di situ. Kalau di kandang lamprak itu membengkak di pakan di situ. Bengkaknya di pakan. Pakannya bagus banget. Sebelum saya memutuskan itu saya maksimalkan. Kan gini, yang ada di kandang lamprak itu separuh saya pindah di rumah, separuh di panggung. Di lamprak, tetap di lamprak. Itu pakannya saya maksimalkan konsentratnya. Kegemukannya beda. Tingkat gemukannya beda. Iya. Lebih gemuk yang di rumah, yang panggung itu Mas. Iya, meskipun konsentratnya sedikit di situ. Ya saya yang memberanikan diri di situ. Nanti kalau per ekor membengkak 1.000 per ekor katakan. Tapi kualitasnya tidak gemuk-gemuk kan kayak tinggal ngalikan jumlahnya. Kita mending renovasi katakan biaya 50 juta katakan kurang lebih lah. Itu mending di situ sekali tapi tidak berkelanjutan. Kalau pakan kan membengkak terus kan akumulasinya bisa berlebih. Iya. 100 saja sudah 100.000 per hari. Iya di situ. Nanti bulan 3 juta, 1 tahun, 1,5 tahun. Iya bisa. Ini penggantian untuk kandangnya. Ini khususnya yang berlaku di sini ya Mas ya. Iya. Kalau beda lain tempat beda lagi. Beda lagi. Tapi kalau saya pribadi, kalau pemula atau apapun tetap lebih baik panggung. Nah, panggungnya sendiri Mas, ketinggian panggungnya kandang jenengan ini dari lantai ke panggungnya ini berapa meter? Kalau bisa itu sekitar minim itu 100 meter. Kalau bisa bahkan bisa kalau bisa lebih. Setinggi orang lah 170 Mas ya. 170 ya Mas. Kalau yang ini 170 ya. Ini berapa Mas? 100 berapa? 120 mungkin. 120-an ya. Kalau idealnya ya tetap setinggi orang itu biar lebih mudah dalam membersihkan dan yang paling utama amoniaknya itu tidak ke ternak. Naik gitu Mas ya. Dan juga untuk ininya Mas, untuk ukurannya yang ini sebenarnya berapa Mas ini? Nanti sebelum ada yang tanya-tanya kita kasih tahu dulu. Kalau untuk lebarnya itu ini 1,5. 1,5 kesananya Mas. Lebar 1,5. Panjangnya Mas? Iya, panjangnya ini 12 meter. 12 meter kali 1,5. 1,5. Itu untuk kapasitas berapa ekor ini? Kalau darah-darah sekitar seginilah kurang lebih. Ini kan indukan yang maksudnya bukan jumbo lah. Iya. Ini bisa 40, bisa 50. 40 itu satu plong sini ya? Ya, 12 meter. 12 meter kali 1,5 tadi. Iya. Kalau yang sana 40 juga 80-an. Nah, iya. Ini Mas, membutuhkan pejantan berapa untuk 40 ekor betinanya? Ini satu itu. Satu itu. Ini iya. Full blood Dorper Mas ya? Iya. Panjalu itu. Panjalu namanya. Iya. Setelah di kalungnya. Panjalu. Hanya Panjalu atau Panjalu aja Mas? Panjalu. Panjalu aja. Dan dulunya ketika di kandang lemprak tetap satu bisa untuk mengawini 40. Sama. Tapi kebersihannya beda. Di lamprak dulu kita 2 minggu sekali, katakan 1 bulan sekali memandikan. Kita eksperimen, tapi hasilnya tidak bisa bagus. Karena kan kotorannya jadi satu dengan badannya. Dan itu juga berpengaruh ke kebersihan juga untuk BCS ataupun tingkat kejenuhannya juga, ataupun juga untuk tingkat reproduksi daripada anak-anaknya Mas. Kegemukan saja. Ginilah kalau kita sendirilah sebagai orang, kalau jarang mandi gimana gitu loh. Dan juga mempengaruhi dimakannya juga. Iya, kalau jarang mandi kan maksudnya kan kalau kita jarang mandi kan kotor. Maksudnya kalau di domba itu kalau di lamprak itu kan kotor di situ loh. Seperti ini kan bersih seperti ini, dan juga untuk pembersihannya bisa berkala ya, lama gitu Mas. Di situ.
Dan kotorannya kalau di lamprak itu kita kesulitan serbu gergajinya. Itu komposnya itu meskipun banyak tapi kita banyak yang tidak suka karena kan menimbulkan rayap. Iya. Kalau di pertanian. Dan juga bisa penghasilannya dari situ juga Mas, kuhe-kuhenya lebih Kok murni gitu. ya di situ mintanya yang kan murni-murni di situ. Mas sahabat sapi, ini dari tadi main terus loh. Lah wis terwakilkan lho pertanyaannya. Aku yo malah sowen gareng ngrekami video. Siap. Bab kandang wis terwakilkan semua kayak Mas ya. Aku malah Kalau kandang itu kita dapat informasi kalau bisa per 3 meter atau per 4 meter kelipatannya itu. Nanti kan kayak kalau segini kan nanti bisa kita sekat 3 meter kalau ingin disekat. Nanti kan kalau ingin panjang kita bisa buka di situ. Tapi kalau Secara sekatan, portable. Gimana Mas? Secara portable. Secara portable ya? Iya. Tapi kalau secara portable otomatis kan kalau di koloni susah ngawinnya Mas? Atau Enggak, maksudnya kalau kandangnya butuh sekat kita sekat, kalau enggak butuh ya kita biarkan panjang. Per 3 meter Mas. Maksudnya per 12 meter itu bisa Disekat. disekat jadi 4 ruangan. 4 ruangan di situ. Kalau misalnya mungkin dipisahkan yang gunting gitu gimana. Atau gimana di situ. Gimana gitu loh. dipisah-pisahkan itu kurang lebih ukurannya segitu Mas. Iya. Nah, mumpung masih di kandang ini kita spesialis bahas kandang dari lamprak ke panggung. Nah ini sekalian untuk palungnya Mas. Tinggian palung ini idealnya berapa sih untuk domba? Dari lantai saya sampai ke atas palung itu sekitar 45. 45 Mas ya. Nanti jarak antara atasnya sampai ronggannya itu 20 cm. Oh 20 cm itu maksudnya ya. Ini cempe-cempe dan juga indukan-indukan sudah bisa masuk semuanya. Ya, tapi kalau untuk cempe nanti dikasih pijaan kayu ini. Oh ini fungsinya untuk pijaan ininya ya. Iya. Supaya cempenya bisa manjat dan tidak Naik di palung pakan. palung pakannya. Oh. Yang paling utama kita secara insting itu dia naik kan melatih otot biar tambah gede. Oh tambah gede gitu ya. Oh ini sebenarnya ada 3 plong ya Mas. Ini satu yang timur itu. Iya. Terus ini ya. Iya. Kalau ini sementara masih. Ini untuk cempe, nanti kita bahas untuk pakannya. Oh siap. Berarti ini untuk kandangnya kurang lebih seperti itu Mas ya. Pada intisarinya pembahasan kita di kandang ini versinya Mas Irfan Kamil, kandang lemprak itu lebih kebalik. Hebat. Kandang panggung lebih bisa menguntungkan dan Lebih bisa lebih berkualitas. efisien dan berkualitas daripada kandang lemprak gitu Mas ya. Kalau pengalaman, bukan kita menjustif lamprak itu beberapa peternak itu bisa, tapi kalau kita belum bisa, kita mending panggung agar dombanya bisa bersih-bersih lah di situ. Siap. Karena kan biasanya di rumah itu kelihatan bersih-bersih, di lamprak kok kusam dan lain-lain, kita inisiatif naikkan lagi lah. Ya. Barangkali nanti untuk peternak lain belum tentu sama ya Mas. Iya, di situ. Yang spesialis lemprak juga nantinya mungkin dengan argumen sendiri dan juga dengan keunggulan sendiri. Iya. Dan juga mereka kesibukannya di situ lebih merasa nyaman dengan lempraknya. Iya, di situ. Nah, itu Mas Arjun kok dia Mas. Aku sekarang mikir bingung ini. Ya, aku lihat Mas ya, mungkin dari Mas Irfan tadi kandang lemprak irit di biaya pembuatan tapi boros di operasional pakan. Tapi kalau yang kandang panggung itu plusnya dia irit di pakan tapi dombanya lebih berkualitas. Itu ya Mas. Iya. Kelemahannya nih harganya ya, biayanya. Biaya selanjutnya. Biaya perawatan dan seterusnya di pakan dan lain sebagainya. Kalau lemprak Mas, kalau panggung biaya kandangnya loh Mas yang lumayan. Iya, tapi kan sekali Ya. Iya. Nanti tinggal kita panennya di kohinya bagaimana kita bisa mengolahnya di situ. Siap Mas. Jadi untuk olahan kohenya mungkin kita di next Mas, intinya ini kan. Iya. Satu lagi Mas, ini dari lantai kandang ini sampai atap ini berapa ketinggiannya Mas? Kalau bisa kita tidak kedaduk. Itu aja. Iya, kalau bisa. Ini kan yang paling utama ini ala kadarnya. Soalnya kita kalau bisa kita kan sudah buat atapnya, Ya. sudah lamprak. Oh, gitu. Dulu itu kan buat atapnya di sini Mas. Lamprak dulu di sini juga nggak panas Mas. Berhubung ini dikasih panggung Mas Irfan ya akhirnya malah Terlalu pendek. Yang ditinggikan lantainya saja, Iya. tapi atapnya tidak. Tidak, masalah nanti kalau
semakin ditinggikan biayanya membengkak lagi. Ya, gini aja udah nyaman. Iya, di situ. Kita nggak terlalu drobos, nggak terlalu panas. Di sini juga ada ini Mas ya. Mensewu di sini pencahayaannya ada yang bening-bening gini atapnya. Kalau itu wajib, kalau pendapat saya, karena kan nanti nutrisi pakan itu bisa terserap. Kalau menurut pribadi saya. Oh itu pengaruh ya Mas itu. Kalau saya di situ, Mas Didi sebelum sampean datang masih tidak ada. Saya bilangin, alhamdulillah mau, cemen-cemennya juga berkualitas. Ya perlu diketahui Mas Didi itu di Domba Peterpool itu teman-teman di utara Australia, peternakan yang di atas bukitnya dosen itu di konten kita terdahulu. Dan kalau yang pengen tahu konten-konten terdahulu seperti apa pembahasannya lebih spesifik tentang lemprak ke panggung, nanti bisa melihat di channelnya Mas Arju di Sahabat Sapi. Iya. Selain langsung capcus. Sebenarnya dulu di Sahabat Sapi pas lamprak itu ya booming Malah bedosnya waktu di situ, Mas. di situ. Iya. Tapi setelah itu kita jarang upload, jarang konten. Tapi kan kita sembunyikan. Iya. Setelah kita buat panggung banyak yang kurang suka lah dengan statement saya, Mas, karena kan saya tidak bisa dilamprak, yang paling utama di situ. Iya. Jadi sudah meledos di lemprak dulu, Mas. Jadinya bikin panggung ini agak gimana gitu. Kontroversi. Kontroversi. Oh ya ya. Oh dia dulunya apa intinya Penggiat. Salah satu penggiat di YouTube. Penggiat Kang Lemprak, tahu-tahu panggung kecewa lah intinya. Iya. Iya, waktu itu kecewa. Tapi nggak apa-apa ya, Mas. Iya, pembelajaran cuma. Pembelajaran. Bagi teman-teman yang sudah nyaman di Lemprak, barangkali merasa nyaman dan merasa Nggak masalah. silahkan ya. Iya. Karena salah satu penggiat ya, Mas. Iya. Meledosnya malah di lemprak, tapi begitu ini ya ada kecewa, tapi ya nggak masalah lah. Kita juga belajar. Ya intinya ke depan diusahakan untuk yang terbaik untuk peternakan Indonesia pada umumnya Mas ya. Iya. Ya mungkin itu Mas Arjun ada Iya, lagi, wes. Sudah, Mas, di panggung. Ini sudah bingung saya apalagi ini terlalu Iya. banyak materi. Pertanyaan apa? Tapi selalu terjawab, Mas. Iya. Ya, itu loh. Pertanyaan apapun yang dilempar selalu terjawab tas tes Iya. bobot berisi. Iya, alhamdulillah. Dan juga Mas Irfan jenengan sempat bikin konten-konten di YouTube juga. Loh, ada, Mas, Ada. punya YouTube. Oh, jadi sampai saat ini masih aktif, Mas. Aktif, ini beberapa hari masih tidak aktif. Oh ya, nanti bisa dikunjungi juga. Iya. Irfan Kamil Official atau Fam? Fam. Irfan Kamil Fam. Tadi juga ada konten di atas bukit juga itu saya. Iya. 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 Siap. Itu Mas Arjo. Iya. Ada lagi tambahan? Udah, wes. Mas Kamil ada tambahan Mas Kamil? Pun boten. Mas Kamil kena sampean bingung, Mas. Pokok intinya semangat gawe pemuda-pemuda ini. Loh, Siap. iki sing penting iki. Intinya Ojo gengsi. beternak domba. Intinya cuane luwih akeh daripada gengsine awake dhewe. Oh. Penutupan ya. Semua amat tuh kayak gini. Nah itu teman-teman bukan hanya yang di Indonesia, yang di luar Indonesia, Malaysia juga banyak Mas. Ya, intinya buanglah gengsimu. Mari beternak bersamaku. Ya. Siap. Baik, terima kasih Oke. teman-teman. Barangkali Oke, teman-teman. Itu tadi kita sudah sama bukan Dokter Iwan dan Mas Irfan. Kita tutup dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.